Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalam ala nabina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina, amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban kami haturkan kepada para ikhwas sekalian yang saya sangat merindu-rindukan momen yang seperti ini, berada di tengah-tengah para penuntut ilmu syar'i, calon-calon mujahid dakwah yang akan mempersembahkan dan memberikan kontribusi yang besar kepada Islam dan juga kaum muslimin. Antum sementara berada pada periode yang begitu indah, yaitu marhalah tahsil al-ilm, yang butuh konsentrasi dan fokus di dalam menuntut ilmu syar'i. Dan saya sangat senang juga karena jiwa saya terasa lebih mudah ketika berada di tengah-tengah antum sekalian, yang saya pada saat ini mencium aroma jomblo begitu dahsyat dan terasa menyengat. Yang sebagian ada jomblo fisabilillah, jovisa, ada juga jomblo yang galau, dan juga ada jomblo yang bebal. Para ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya mohon maaf kalau mungkin kondisi saya saat ini tidak terlalu fit. Ya, karena tadi ya selepas asar saya mengantarkan sang kekasih jiwa untuk harber, ya, kegiatan harber. Dia mabit, maka tadi saya lepaskan, kemudian kembali ke rumah ya menjelang atau setelah maghrib. Sejak tadi saya agak kurang fit ya, nafas ya tidak seperti ya biasanya. Ketika saya tadi mengira bahwasanya karena memang lagi drop ya, ternyata setelah dicek baik-baik ini terjadi karena separuh nafasku tertinggal di sana. Jadi malam ini status kita seimbang, draw, ya, sama-sama kita ya jomblo hukman, adapun antum jomblo hakiki, ya gitu. Para ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema topik yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini berkenaan tentang hadzar min haijatil ishq, mewaspadai virus kasmaran cinta atau bahasa gaul keren yang biasanya digunakan oleh anak-anak muda sekarang, yaitu merah jambu. Kita akan mengulas insya Allah, dan kita tidak akan mengupas, karena kalau mengupas itu hanya identik dengan kulitnya saja. Tapi kita berupaya setidaknya membedah sampai sel yang paling dalam, rencananya. Tapi tentu waktu tidak bisa cukup ya untuk mengulas ya satu persatu. Tapi apa yang tidak bisa kita rampungkan, raih semuanya, maka tentu tidak bisa kita abaikan ya semuanya. Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam melakukan kehidupan sudah pasti di sana ada yang namanya ujian, yang tujuannya Allah Subhanahu wa taala ingin mengetahui tentang bagaimana kadar keimanan dan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang sukses melewati ribuan ujian tersebut dalam kehidupan dunia, maka berarti dia berhak mendapatkan tempat yang mulia. Tapi ketika dia gagal, ketika ia mendapatkan nilai error di dalam menghadapi ujian tersebut, maka dia berada pada mara bahaya yang begitu besar, petaka yang begitu dahsyat. Dan ujian hidup itu begitu banyak, yang tidak semua orang bisa
sukses di dalam melawan ujian tersebut. Bahkan terkadang ada di antara manusia yang harus terkapar dan tunduk di bawah fitnah-fitnah yang ada. Dan fitnah kita tahu ada dua bentuknya yang dikatakan madakhilu syaitan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala. Yang pertama adalah fitnah syubhat, dan yang kedua adalah fitnah syahwat. Untuk fitnah syubhat, maka untuk melawannya, untuk mengalahkannya dibutuhkan ilmu yang mantap, ilmu yang baik, yang dengannya bisa menolak berbagai macam syubhat tersebut. Dan antum berada pada garis terdepan, garda terdepan untuk bagaimana melawan syubhat tersebut yang membuat seorang itu tidak percaya terhadap agamanya atau merasa ragu terhadap kebenaran agamanya. Maka semuanya itu bisa diklirkan, bisa dibersihkan, bisa dihadapi dengan al-haq atau kebenaran. Yang kedua yang disebut dengan fitnah syahwat, fitnah syahwat. Dan untuk membendungnya kunci utamanya adalah level keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syahwat itu banyak sekali. Syahwat banyak yang sering diistilahkan tentang harta, tahta, wanita, ada tambahan dan lain-lain. Tapi kita akan mengkerucutkan pada pembahasan tentang mewaspadai virus merah jambu yang tentu dia hadir dari sosok yang makhluk-makhluk yang indah yang disebut dengan wanita. Walaupun dalam sejatinya wanita itu, kalau kita paham tentang karakter mereka, maka sebagian di antara mereka berkarakter lato-lato. Tahu lato-lato? Ya. Saya lihat lato-lato itu dimainkan sama anak-anak kecil, ya, bahkan 3 tahun, ya, tanpa berpikir keras, begitu santuinya dia memainkan lato-lato. Dan wanita itu fitnahnya bisa seperti lato-lato, yang seakan mudah untuk dimainkan, tapi sulit untuk dipahami. Kapan Anda tidak pandai mengendalikannya, kapan tidak mampu untuk memainkannya, maka Anda juga akan merasakan sakit, ya, dengan terkena, ya, daripada tepukan, ya, atau tumbukan dari lato-lato yang berwujud manusia. Jadi masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan berbicara tentang bagaimana virus merah jambu atau virus cinta. Dan ini sangat penting untuk para penuntut ilmu terutama, karena faktanya kita mendapatkan cukup banyak di kalangan tulabul ilm, para aktivis dakwah, bahkan orang-orang saleh yang track recordnya baik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata mereka juga menjadi korban-korban keganasan dari virus yang seperti ini. Kita tahu yang namanya laki-laki itu kalau dia normal, maka Muhammad cenderung dengan Fatimah. Itulah alasan Allah menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Asep. Ya, ada Adam, ada Hawa. Kalau kita baca dalam sejumlah literatur, ya, yang disebutkan oleh para ulama kita, ya, walaupun tentu ada perbedaan di kalangan para ulama kita dalam melima kabar tersebut, biasalah dalam buku ya tafsir. Ya, ketika itu Adam alaihissalam ketika awal diciptakan, di manakah beliau ditempatkan? Di surga, ya, dikatakan nikmati semuanya, makan, ya, la tajwa la ta'rah, kamu tidak merasakan rasa lapar dan juga tidak merasakan tidak kehilangan pakaian indah silahkan kenakan dan mendapatkan makanan yang begitu lezat. Tapi saat itu Adam alaihissalam masih sendiri di surga, tapi sendiri, dan Allah mengetahui apa yang terjadi dalam ruang hati Adam alaihissalam. Ada yang kurang. Maka suatu hari atau suatu malam ketika Adam tertidur, Allah menciptakan, dalam tafsir Ibnu Katsir, dari tulang rusuk sebelah kirinya, ya, diciptakan darinya makhluk yang jenisnya manusia, tetapi ada sisi perbedaannya.
Maka ketika beliau membuka matanya dan mendapatkan ada yang kita istilahkan berikutnya perempuan, ia bertanya, man anti? Tentu dengan bahasa Adam ya, bukan bahasa kita yang katanya bahasa Suryani ya. Dia mengatakan, yang kamu siapa? Dia mengatakan, saya adalah Hawa, pasangan hidupmu, istrimu. Lima khuliqti, untuk apa engkau diciptakan? Litaskuna ilayya, agar engkau bisa merasakan sakinah, ketenangan bersamaku. Ya kan? Makanya kalau ingin merasakan ketenangan, maka nanti dia akan merasakan ketenangan ketika hidup bersama dengan seorang perempuan, dan begitu sebaliknya. Jadi normal sebenarnya ketika laki-laki itu tertarik dengan perempuan. Karena yang berbahaya, yang tidak normal, ya kalau Bram suka sama Tom, ya kan? Ya, orang yang normal ketika dia lihat laki-laki, ya temannya contohnya tidak berpakaian, indah atau ngeri? Ngeri, bukan ngeri sedap, ya ngeri beneran, ya takut kan, takut gitu. Karena ya memang tabiatnya manusia itu, laki-laki cenderung dengan perempuan dan perempuan juga cenderung dengan laki. Itu adalah fitrah manusia. Akan tetapi agar ketertarikan itu tidak menjadi bencana, musibah dan malapetaka, maka Islam itu mengatur agar nantinya laki-laki dan perempuan bisa saling bekerja sama, saling bersinergi, saling melakukan kolaborasi untuk menghasilkan berbagai macam keindahan di dalam kehidupan dunia. Ya kan? Jadi sah-sah sajalah. Ya kalau antum ini depan saya ya suka dengan perempuan, cenderung dengan perempuan, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Imran ayat ke-14, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Jadi adanya kesukaan, adanya kecenderungan bahkan syahwat kepada para wanita. Tetapi dalam agama itu dimanage, itu diatur agar bagaimana ketertarikan dan kesukaan tersebut bisa menjadi hal yang baik dan juga hal yang positif, bisa menghadirkan kecerdasan intelektual, ya kecerdasan spiritual, dan juga kecerdasan emosional. Ya, semakin giat dalam beribadah kepada Allah, semakin encer otaknya, semakin cerdas, dan juga bisa lebih mengendalikan dirinya. Itu namanya maksud di dalam agama. Nah, tentu cara yang paling baik itulah ketika nanti dia menikah. Itu obat yang paling baik ketika fasenya datang. Ya, ketika aku dan kamu menjadi kita. Ya, sekarang kan ketika aku dan kamu tidak jelas, kan gitu kan? Ya, jadi ada fase-fase memang kita sementara menanti itu. Ya, sebelum masuk fase tersebut, antum mungkin pernah belajar hadis di sini. Disebutkan tentang apa? Tafakkahu qabla an tasudu. Belajarlah sebelum kamu menjadi sayyid, menjadi pemimpin, menjadi kepala keluarga, menjadi suami, menjadi bapak, bahkan menjadi pemimpin. Maka dipersiapkan. Nah, ketika kita ingin menjadi tokoh di masa yang akan datang, menjadi orang-orang yang hebat, yang bermanfaat untuk Islam dan kaum muslimin, maka dibutuhkan yang namanya persiapan, yang namanya ilmu. Ya, ilmu. Tetapi dalam ilmu banyak rintangan-rintangan. Ada fitnah, ya mungkin syubhat lah karena kurang paham, kurang mengerti, salah paham gitu. Ada juga yang terkena yang namanya fitnah syahwat. Dan syahwat yang paling besar, fitnah yang paling besar, terutama orang-orang yang seperti antum ini apa? Umumnya adalah fitnah wanita. Fitnah wanita, dan itulah ditegaskan oleh Nabi SAW. Di antaranya apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari ketika meriwayatkan dari Adam. Ya, pada hadis 5096, haddatsana Adam haddatsana Syu'bah an Sulaiman at-Taimi qala sami'tu Abu Usman al-Hindi an Usamah ibn Zaid an Nabi sallallahu alaihi wasallam ma taraktu ba'di fitnatan ardarra 'alal rijali minan nisa. Jadi ingat, fitnah, tantangan kita terhadap syahwat, tidak ada yang paling berbahaya, yang paling ganas melainkan wanita. Padahal wanita itu makhluknya indah enggak? Indah, tetapi dia sangat berbahaya. Dia kadang indah secara fiksi, tapi mengerikan secara fakta. Fitnah
ya, fitnah. Bahkan disebutkan dalam kitab nikah, ya, bukan cuma sekedar perempuan itu statusnya nggak menikah, tetapi walaupun dalam pernikahan ternyata fitnah, bisa sebagai seorang anak, bisa sebagai seorang istri, ya, bisa juga sebagai seorang gadis yang belum menikah. Maka dia menebarkan ancaman-ancaman tersebut. Bukan berarti kita harus bermusuhan dengan perempuan, tidak. Akan tetapi kapan kita tidak jeli, kita tidak pandai untuk menjaga diri kita, maka pada saat itu kita bisa terlena dan terkena mara bahaya. Nah, salah satu di antara mara bahaya yang besar yang menjadi inti pembahasan kita di sini, saya tidak bahas tentang Valentine terpanjang itu loh, saya kira tidak ada sini ya. Ya, ucapkan kepada perempuan selamat Valentine, ya, saya kira parah tingkat tinggi kalau ada yang seperti itu, ya. Ya. Tapi yang kita dapatkan ini adalah orang-orang yang ketika mau tidak mau, terencana atau tidak terencana, ternyata dia diserang dengan virus cinta. Maka kalau belum terkena, maka kita harus mewaspadainya. Dan ketika terkena, maka kita harus melawannya. Katakan tidak untuk penyakit yang satu ini, ya kan? Dan tadi telah dikutipkan ya perkataan ya para ulama kita. Saya berdebar-debar ya, nanti disampaikan apa yang saya ingin sampaikan, ya, ternyata meleset, ya. Para ulama kita telah menjelaskan tentang bahaya. Nabi SAW mengatakan tadi ya tentang bahaya ya wanita, dan juga apa yang disampaikan oleh para ulama kita ketika bahaya itu menimbulkan yang namanya al-ish. Apa tuh al-ish? Itu perasaan yang berlebihan, ya, perasaan cinta yang meledak-ledak dan berkobar-kobar. Yang sosok wanita tersebut menguasai pikiran dan jiwanya. Itu namanya ish. Mau makan, ingat lagi sosoknya. Mendengarkan suara burung seolah suara perempuan tersebut yang ia dengarkan. Ya, yang dibuka Fathul Bari, yang difikirkan Fatimah. Ya. Itu namanya ish yang banyak terjadi kepada orang-orang yang belum menikah. Ya. Kalau sampai saatnya dia menikah, itu bagus. Itu obat yang paling yang lebih sempurna. Karena sering slogan yang saya sampaikan, ya, karena dia obat yang paling baik. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah nomor 1847. Apa kata beliau? Lam nara lil mutahabbaini wa fi riwayah lam yura lil mutahabbaini mithlun nikah. Saya tidak melihat atau tidak ada gambaran dari ekspresi cinta yang paling indah, paling tulus antara dua insan yang saling mencinta kecuali lewat pintu pernikahan. Karena kalau kita diterpa dengan perasaan suka kepada seseorang, contohnya, ya, antum ya terkena perasaan suka, tertarik kepadanya, antum mendengar di sana sosok wanita yang soleha, ya, yang begitu berbakti kepada orang tua yang antum sebenarnya tidak rencana untuk mendengarkannya, tapi duduk bapaknya bilang, saya punya ananda juga sementara, dia anak yang sangat baik, yang selalu membantu ibu dan orang tuanya, ia tidak pernah membuat orang tuanya susah, ya. Ya, antum berusaha untuk mempertahankan ya dinding hatinya, tapi dia mampu menerobos dalam ruang hati antum. Ya, itu namanya ada serangan, tapi belum jadi virus. Itu normal enggak? Normal. Tapi apakah antum yakin ke depan wanita tersebut dialah yang akan menjadi masa depanmu? Maka jangan hamburkan air mata dan habiskan waktumu untuk membayangkan dan memikirkan seseorang yang belum tentu menjadi masa depanmu. Dan kalau ada perasaan yang seperti itu, ada kecemasan, ada kekhawatiran. Ya, bagaimana kalau ternyata takdir tak merestui temu? Pasti gelisah, pasti gelisah. Karena sebesar apapun gejolak rasa di dadamu, sedalam apapun ukiran namanya di hatimu, ketenangan takkan mungkin direngkuh jiwamu sampai namanya tertulis dalam buku nikahmu. Ikhwah, ini masih racik-racik ji. Ya, dia obat. Tetapi sekarang kita ini dalam marhalah tahsil ilm, ada sesuatu yang ingin kita lakukan. Makanya kita dapatkan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu memanfaatkan kesempatan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Beliau tidak menikah, apalagi punya anak, dan orang-orang yang menikah justru cemburu dengan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya, ditanya, kok Abu Hurairah bisa menghafalkan begitu banyak hadis, bahkan nanti dia menjadi
salah satu di antara ahli fikih di kota Madinah, sampai Ibn Abbas tawadu kepada Abu Hurairah, aftihi ya Abu Hurairah, minta Abu Hurairah menyampaikan fatwa, sementara beliau adalah seorang ahli tafsir. Ternyata beliau mempertahankan status kelajangannya ketika Nabi SAW masih hidup. Saya tidak nyuruh antum mempertahankan status lajang ketika saya masih hidup, bukan, tetapi setidaknya pada marhalah tahsilil ilm itu antum bisa mempertahankannya. Tapi bukan mempertahankan berusaha bertahan tapi hancur, tidak. Kalau mampu untuk bertahan kemudian bisa memanfaatkan waktunya secara baik, maka itu adalah mantap. Saya dosen kitab nikah, tapi saya lebih suka ketika seorang laki-laki itu mempertahankan kejombloannya. Sebagaimana perkataan dari Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Jami' Al-Ahkam Al-Quran pada juz pertama halaman 173. Beliau mengatakan, uhibbu li talibil ilm an yakuna azban in amkanah la'alla yaqta'u ishtighalu bi huquqi zawjah wa talabil ma'ishati an ikmali talab. Saya sangat suka kalau ada seorang penuntut ilmu, kalau untuk kata sekarang marhalah belajar lah, untuk mempertahankan kelajangannya walaupun berat. Enggak? Berat, karena terkadang jomblo itu merasakan ketidaknyamanan. Terkadang dia merasakan kesepian di tengah keramaian dan keramaian di tengah kesepian. Betul? Ketika dia tersenyum saja penuh dengan tanda tanya. Karena ketika seorang jomblo tersenyum dan tertawa, hanya dialah yang paling tahu persis apakah senyum atau tawa itu karena bahagia, ataukah justru ia sementara tersenyum dan tertawa di atas seluruh kegalauan. Tetapi seorang harus kuat itu, kata beliau, selama akal diisi dengan ilmu, hati diisi dengan ibadah, lisan dibasahi dengan zikir, jiwa digerakkan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi seorang pemenang. Dia akan mendapatkan manfaat yang begitu banyak. Kenapa? Beliau mengatakan karena saya lebih suka, normal yang suka kalau dia bisa bertahan. Kenapa? Agar kesibukannya dalam mengurus anggota keluarganya dan mencari nafkah tidak menghalanginya atau mengurangi kesempatannya di dalam menyempurnakan ilmu. Sudah nikah? Nggak apa-apa, nikah nggak apa-apa. Sudah nikah, kemudian Umi, saya mau pergi dulu sholat tarawih di Masjid Anas. Teganya kita biarkan saya sendiri, kan? Atau kayak Ustaz tadi bilang, istrinya sendiri mubah, tapi tertawan. Karena banyak laki-laki sekarang setelah menikah menjadi dia imam, tetapi karakter DKI, di komando istri. Coba itu. Mau pergi belajar, kalau paham silakan. Mau belajar, tiba-tiba saya mau pergi murajaah bersama dengan teman-teman, saya kurang paham tentang faraid. Ada teman saya lihai faraid, ingin mengajarkan saya di kampus. Sampai ke kampus, duduk sebentar, apa yang antum kurang paham, baru buka, masuk chat. Bisa pulang sebentar saja. Itu lampu mati. Habis tokennya, tolong kita isi dulu. Siap, balik dia. Insya Allah menit saya kembali. Sampai di rumah tidak balik-balik, kan? Gas juga habis, macam-macam lah. Akhirnya mungkin besoklah kita lagi murajaah. Terhalangi enggak? Terhalang. Kalau antum gaib, entah antum yang kutu, malas, intinya gaib pribadi lah. Tapi kalau sudah menikah, antum gaib karena antum, gaib karena si dia, dan gaib juga karena dia dan dia. Kan? Karena antum kalau sudah menikah jadi 01, kalau istri jadi 02, anak-anak 3, 4, 5, cek kartu keluarga. Jadi bagusnya seperti itu kawan, bagusnya seperti itu. Tetapi yang menjadi penghalang bagi sebagian kalangan adalah ketika dia terserang dengan perasaan suka kepada wanita, dan terkadang perasaan tersebut membuat dirinya senantiasa membayangkan dan memikirkannya. Itu yang bisa menjadi bumerang dan bisa menjadi prahara. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala telah menguraikan tentang hal ini yang sangat baik di dalam kitabnya
Tibun Nawawi ya, pada halaman pada juz keempat ya, halaman 420 pada halaman 244. Di situ beliau menggambarkan bahwasanya penyakit kasmaran ini itu dia merupakan penyakit hati. Yang apabila virus ini atau rasa kasmaran ini, rasa cinta ini ketika tamakkana wastahkama alaih, digambarkan ketika dia mulai menguasai jiwa dan menggerogoti hati, maka azza alal atibba dawa'uh, akan sulit bagi ahli pengobatan untuk mengobatinya. Sangat sulit untuk diobati, dan orang yang menderita penyakit tersebut sulit untuk disembuhkan. Susah tabib cari obatnya dan sulit untuk disembuhkan kalau dia sudah menggerogotinya, karena bahasanya sudah dunia lain. Ya kan? Maka salah satu di antara orang yang paling sulit dinasehati itu orang yang sementara jatuh cinta, karena dia punya bahasa hati dan bahasa perasaan. Ya, kau tak merasakan apa yang aku rasakan, itu berbahaya dan ini bisa mengancam dirinya. Makanya sampai Ibnu Taimiyah ya rahimahullah taala dalam Majmu' Fatawa pada juz ke-10 halaman 132 beliau menyebutkan tentang penyakit ini. Ibnu Qayyim tadi sebutkan penyakit hati, dia mengatakan mil amrad nafsiyah, ini termasuk penyakit jiwa. Penyakit jiwa yang tidak ada mengetahui tentang bahayanya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Besarnya tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Apa bahayanya? Yufsidu dina sahibiha. Dia bisa merusak agama seseorang, tidak khusyuk beribadah. Ya. Allahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi yang dia ingat apa? Chatnya. Ya. Chatnya, apa yang akan saya jawab kepada dirinya. Ya. Karena tadi sebelum makan dia kirimkan foto edisi basmalah, setelah habis kirim lagi edisi hamdalah. Ya, pokoknya menerawang itu. Ya, tidak bisa khusyuk beribadah. Ya, tidak bisa mentadaburi ayat Allah karena pikirannya ke sana. Dunia yang berbeda, pikirannya melangit. Ya, di kelas belajar tidak konsentrasi. Ya, kita bahas satu masalah, hatinya membahas dan menyoroti satu atau lebih wanita. Ya kan? Itu kalau orang yang terkena ya penyakit tersebut, maka beliau mengatakan mengancam merusak agama. Yufsidu dina sahibi wa yufsidu aklah. Dalam keterangan lain yufsidu irdah. Dia merusak agamanya, yufsidu dina sahibiha wa irdah, merusak agamanya, merusak kehormatannya ketika terjatuh pada perbuatan fahisyah. Ya kan? Dan ini banyak terjadi sama para blo banyak. Ya, Syekh Utsaimin mengatakan, tajidu katsiran minasyabab yu'ani min mushkilatil uzubah, laula indahu minal imani billahi la dhahaba yatasa'id al fahisyah. Engkau mendapatkan pada hari ini banyak laki-laki yang menderita karena kelajangannya. Seandainya saja bukan karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan keimanan yang terpatri dalam jiwanya, niscaya dia akan mencari jalan untuk melakukan fahisyah. Ya, sebagaimana anak-anak muda bebas merayakan Valentine, ya banyak kehormatan yang direnggut, ya mereka tenggelam dalam kenikmatan yang semu dan juga bisa menghancurkan diri dan juga masa depan mereka. Jadi bahaya pertama, agama tak berbahaya, susah ya konsentrasi untuk belajar, ya sulit menghafal Al-Quran, tidak konsentrasi dalam beribadah. Yang kedua, kehormatannya bisa tergadaikan, ya terjatuh pada kemaksiatan. Yang ketiga, bisa merusak akalnya, ya makanya kalau orang sudah terkena panah asmara itu bahasanya aneh, ya karena sudah mengenal, sudah membangun kenangan. Saya menerimamu apa adanya, mahma kunti wa mahma sirti, ya kan, bagaimanapun keadaannya. Itu kalau sudah menikah, ya. Sehingga tapi saya ini ditinggalkan oleh keluarga saya, ya. Kemudian dia menyampaikan kata-kata yang tujuannya untuk membuat wanita itu menjadi tenang. Apa yang terjadi?
akalnya sudah bermasalah. Akalnya bermasalah. Dan terakhir, qad yufsid jismah. Tadi saya nggak sebutkan, memang kurang badan, tapi akhirnya juga kalau tingkatan parah sekali bisa merusak fisiknya atau raganya. Maka itu mendapatkan ada orang ya dia membangun hubungan, dan sebagian mengatakan bahwa setiap hubungan akan ada yang namanya pertengkaran, tapi jangan sampai pertengkaran itu menjadi alasan dan sebab dari sebuah perpisahan. Ya kan? Itu kata mereka, bukan saya. Ya kan? Ya, kata-kata sad boys begitu biasanya, ya. Jadi seperti itu. Ya, tidak ingin ada pertengkaran. Pas ada pertengkaran, biar hubungan gelap, ya hubungan kotor juga terkadang ada yang namanya pertengkaran tersebut. Ya, ada laki-laki yang dia memiliki gandengan, yang dia pergi bawa ke acara Valentine, ya, ke acara pesta dan lain sebagainya, dan dia melewati hari-hari bersama dengan ceweknya itu, ceweknya. Kalau Sofyan lebih suka bilang cewek, sama si Firanda, ya, sama cewek, ya, bersama dengan perempuan tersebut. Tetapi ada pertengkaran yang terjadi, dan perempuan mengatakan, ya, dia kirim chat, ada bertengkar, tapi laki tidak mengira akan terjadi hal yang buruk bagi dirinya, bagi versinya. Maka kemudian dia sementara mendengarkan musik. Ini deskripsi saja, ya, dengarin musik, ya. Tiba-tiba ada chat tertulis di situ, ayang, setan, ya. Ya, kemudian dia baca, dia mengatakan, kau telah membuat aku kecewa. Ya, saya sangat tersakiti dan kau telah membuat saya malu. Ya, maka hari ini saya ingin putus, tus. Ya, aku tak ingin lagi melihatmu. Jangan pernah chat saya, jangan pernah kirimkan pesan kepada saya, dan jangan hubungi lagi saya. Hari ini kita putus. Tadi lagi yang begini, tiba-tiba begini, kayak koma, seakan-akan dia tidak bisa berdiri dari tempat duduknya. Ya, raganya langsung terasa lemah, tidak bisa berdiri. Maka mulailah dia tidak makan berhari-hari, la yaqulu ayyaman wa la yanamu layalin, wahmarat ainuh wasfarra wajhuh fa asba dha'ifan maridan wa humila bi ilal mustasfa. Ya kan? Ya, sampai marah. Kenapa? Matanya merah karena kurang tidur, bahkan kehitam-hitaman. Ya, wajahnya menjadi lesu. Kemudian akhirnya karena tidak makan berhari-hari, karena nggak gairah makan, ya tidak bisa tidur. Dibayangkan terus kenapa itu bisa terjadi. Akhirnya tidak makan, kurang istirahat, mengancam fisiknya, sampai akhirnya seperti itu. Ada juga, ini kebanyakan terjadi sama orang-orang yang menjadi aktivis patah hati, ya, veteran patah hati, ya. Maka istilah mereka itu aneh-aneh bin ajaib, ya, karena kita tidak tahu perempuan itu kelak siapa yang miliki, benar nggak? Tidak tahu. Coba kalau tiba-tiba digandeng sama yang lainnya atau menikah dengan yang lainnya, bukankah dulu ketika kau rapuh, akulah yang telah membuatmu pulih, tapi kenapa dia yang kau pilih? Aku telah siapkan, aku ingin sekali menjadi air hujan untukmu, tapi kenapa ketika aku turun, engkau justru berteduh? Ya kan? Itu bahasa kayak begitu muncul, ya. Ketika patah hati, ya, kemudian hancur hatinya, kemudian ia mengatakan, contohnya tentang payung, ya. Aku telah siapkan 2 payung untuk kita berteduh, tapi kau lebih memilih basah bersamanya dalam hujan. Pokoknya aneh-aneh lah ngomong-ngomong mereka. Ya, orang kayak memang lagi error memang. Ya, kayak begitu tuh ada bagus. Ya, jadi memang kayak begitu, dan saya sudah pengalaman baca chat tulab tolibat itu yang lagi dirundung asmara. Aneh-aneh bahasanya. Ya, uhibbuk mahma jarha li hubbi. Ya, aku sangat mencintaimu walaupun aku terluka.
cara hitam mati. Tapi itu bahasa perasaan, dan saya tahu ini, saya punya pengalaman susah disembuhkan. Susah disembuhkan yang kayak begini kalau tidak didampingi. Maka mengaku baik-baik. Ya, datang. Ya, nanti kita laporkan. Tidak, ya. Kita kan ini yang kasih kayak gini. Makanya kadang seperti itu. Antum kan ingat kisahnya tentang Qais, ya. Tentang Qais yang diistilahkan Majnun dengan Laila. Bahkan dalam buku akidah juga terpengaruh itu. Buku Manhaj, ya. Kullun yadai bi Laila wa la tukiru lahum bidzak. Semua orang mengklaim memiliki hubungan percintaan dengan Laila, tapi Laila sama sekali tidak mengaku punya hubungan apa-apa. Jadi dia adalah ikon wanita yang paling digandrungi, diminati oleh banyak laki-laki pada masa jahiliyah. Tapi perempuan itu endingnya berapa yang nikahi? Biar orang jahiliyah, yang nikahi berapa? Satu laki-laki yang beruntung dalam tanda petik mendapatkan perempuan tersebut. Maka hari itu menjadi istilah kita hari baper sejahiliyah. Itu istilah kita kan? Istilah. Ya kenapa? Ada tuh seorang ustadz nikah, ya. Aku pada tulis, ya. Ya. Dia nikah, kami patah. Pakai grup lagi. Fulan nikah, kami patah. Ya, berapa hari begitu, ya. Ya, makanya ini bahaya. Bahkan pernah terjadi sama Ibnu Abbas, walaupun dibicarakan tentang sanadnya, tapi dikemukakan oleh para ulama kita seperti Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Rawdatul Muhibbin. Apa beliau gambarkan di situ? Disandarkan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ada seorang laki-laki yang dibawa kepada Ibnu Abbas dan tubuhnya sudah sangat kurus kering, seakan cuma kulit yang membungkus tulangnya. Kemudian ditanya, ada apa gerangan dan orang ini? Maka mereka mengatakan, korban patah hati nih. Ya karena sudah nih loyo. Dan mereka dikatakan bahwasanya kemudian dia, ya seperti itu. Bahkan mereka mengatakan bahwa sampai dia melepaskan merenggang nyawa. Maka pada saat itu yasta'idu Ibnu Abbas minal ishq. Maka dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari bahaya ishq tersebut. Memang dia terasa indah, akhi, ya. Ya perasaan seakan merasakan kesejukan, ya, merasakan tenang, ya. Tapi pada hakikatnya disitulah setan ya sementara mempermainkan. Yang kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, sudah dikutipkan sedikit tapi di redaksi yang lainnya disebutkan dalam kitab ya Miftah dari Sa'adah pada juz pertama halaman 311, qulubun ghafalat an dzikrillah fabtalaha bi ubudiyati ghairih. Itu terjadi karena hati yang lalai. Tadi kau mengatakan farighah, ya, kosong, ya. Ya. Tadi dalam kitab Miftah Sa'adah dikatakan qulubun ghafalat an dzikrillah, bahwa serangan rasa kasmaran yang menguasai jiwa itu terjadi karena hati yang kering, yang kosong, yang lalai dari berzikir kepada Allah. Sehingga Allah timpakan musibah kepada dirinya dengan seolah dia beribadah kepada selainnya. Kata Ibnu Taimiyah, qulubun ghafalat anil haq, an dzikril haq, dia tidak ingat tentang al-haq, tentang kebenaran. Sehingga yang seharusnya hati itu, kata beliau, diisi dengan Allah, Allah, beribadah kepada Allah, subhanallah, masya Allah, ya, rasa takut kepada Allah, ternyata di hatinya bukan Allah, Allah, tapi la ilaha, la ilaha, la ilaha. Begitu kan? Iya, begitu. Makanya coba kalau saya lagu sembarang ditulis, ya, mau makan ingat dia, mau bobo tidur ingat dia, ya, hati dan pikirannya hanya untuk si dia dan dia saja. Ini menjadi problem sehingga dia tidak akan bisa memberikan hal yang baik. Jadi ini berapa lama ya bahas ini? Apa? Oke. Jadi kita hanya menggambarkan sekarang, berarti virus itu bahaya enggak? Bahaya. Saya punya pengalaman ikhwan dan ustaz, mau saya ketemu, saya bilang pasti perempuan, ya. Iya ustaz, tolong kita ketemu malam ini, 11:30 malam. Berarti antum baru mendengarkan informasi ada kejadian barusan. Iya ustaz, tolong. Ini kalau saya nggak datang malam ini, antum mati enggak? Ya. Secara ini, ya, secara teori ini, ya tidaklah. Oke, kita tunda besok hari karena ada hak yang ingin saya berikan, ya. Besok ketemu besok di warkop yang sudah tutup, ya.
Temu di sebuah warkop. Kemudian saya lihat wajahnya ikhwa bingit. Wajahnya tenang, ya, sendu. Ternyata menyimpan kegalauan yang begitu luar biasa. Duduk, ya, tafadhal, ya silakan minum kopinya. Padahal saya yang bayar. Padahal kalau ikhwa mau menikah, syaratnya kita ketemu nggak apa-apa, berarti antum traktir saya. Ya, modal sedikit lah sebelum antum menafkahi. Ya, kalau menikah kan begitu. Ya, hari ini kita duduk bersama fulan yang akan menikah. Kan begitu biasa saya temani. Jadi duduk, silakan minum kopinya. Tidak bisa, Kak. Ini mau pisang goreng. Bisa. Ya, oke. Coba sampaikan masalah tak. Ya, bermasalah tentang masalah cinta itu, masalah cinta. Ya, dia sudah lamar anaknya orang, sudah lama penantian, bapaknya tidak izinkan kecuali setelah lulus. Akhirnya pas zamannya mamanya boleh dilamar, tapi menikahnya nanti setelah selesai kuliah. Ya. Tapi ternyata mendapatkan informasi bahwa calon istrinya telah disentuh oleh laki-laki, dieksekusi 2 kali. Ya. Dieksekusi dengan siapa? Dieksekusi dengan orang-orangnya, model-model begini juga. Ya kan? Ternyata dia sahabat, ternyata musuh dalam selimut. Ya. Ternyata terjatuh keduanya. Padahal statusnya cuma teman-teman saja di lokasi KKN. Ya kan? Ya, saya tidak bicara KKN ini ya, lokasi KKN. Ya, di luar. Di sini ada juga, tapi ini kita bicara luar sekarang, kan? Jadi, oke. Kemudian saya lihat, Ustadz, apakah masih bisa saya menikahinya? Ya, kalau jumhur ya kalau sekedar bukan halangan nikah. Tapi kalau antum merencanakan kebahagiaan, bagaimana? Kemudian dia menjawab ketika perempuan datang menangis kepadanya, calon istrinya itu. Dia hanya mengatakan, perempuan menangis, saya telah disentuh. Laki-laki bilang, berapa kali? Berapa kali? Apa hubungannya sama berapa kali? Tapi saya itu bukan orang yang ini. Analisa saya kalau urusan cinta itu kuat. Ya, insya Allah. Tapi sering meleset, ya. Ya, biasalah manusia. Saya tangkap, oke. Nampaknya dia langsung datang ke antum, temui antum, bilang iya. Oke. Kalau begitu antum sudah membangun kenangan bersamanya. Ada hubungan? Iya. Ada akhwat dibilang soleha, baik. Kemudian ternyata berzina. Antum mau nikahi? Pasti tidak mau. Ini terjadi kenapa? Sudah ada cerita. Dia mengatakan padahal akhwatnya Ustaz sudah begitu mendambakanku. Dia sangat berharap sekali bisa hidup bersamaku. Aku bilang karena dulu itu edisi terdahulu kalaupun benar. Kalau diserahkan tubuhnya pada laki-laki yang lain yang nggak ada kaitan apa-apa juga, ya. Tapi bisakah saya menikah? Maksa banget nih orangnya. Ya, bisa menikah? Sebaik jangan bertobat, sebaik jangan. Boleh, berarti Anda bertobat betulan. Tapi dia tidak bisa. Sekarang mana HP tak? Kasih HP tak sini. Ini kenapa Ustaz? Saya mau hapus. Jangan Ustaz. Itu karena antum pasti membaca kembali kenangan dari awal. Ya kan? Antum membaca. Saya hapus, menangis kayak apa anak kecil, menangis dia. Nah, alhamdulillah dia nggak pukul, ya, menangis. Ya, kata Ibnu Qayyim, inilah diantara fase engkau akan merasakan perih terhadap apa yang telah engkau lakukan, dan harus dilewati itu nanti. Kalau antum di sini ingin lepaskan kan, ya, dengar ceramah, bahaya sekali langsung terpaksa antum blok, tidak apa-apain, antum 1-2 hari, ya, seakan ada hal yang hilang dalam kehidupannya. Ada luka, ada perih, ada sempit. Ini termasuk obatnya, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Jadi saya tanya, masih mau juga sama dengan perempuan tersebut? Ada lagi dari luar negeri hubungi saya, Ustadz bagaimana cara, apakah boleh saya menikah dengan seorang dokter? Apa aku bilang? Saya la ahusuki ala an tatazawaji tabibah wala mudarisah wa inna ma ahusuki wa uragibuka bi zawaji imra'atin salihah.
tu'inuk ala amri dinik wa dunia, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh iya Ustaz, kebetulan dia ini akhwatnya. Kalau saya bilang yang penting solehah, dia juga sudah hijrah dan bahkan sekarang sudah mengenakan cadar. Itu standarnya dia ya, mengenakan cadar. Tapi setelah dia mengenakan cadar, maka dia dijauhi oleh keluarganya. Saya chat, berarti antum telah membangun hubungan dan kenangan bersama perempuan itu. Kok Ustaz tahu? Iyalah, cara cetak. Ya. Sekarang saya tanya, apakah antum merasakan ketenangan? Dia mengatakan tidak. Itulah qulubun ghafalat an dzikrillah fabtalaha bi ubudiyati ghairi. Seharusnya antum pikirkan Allah, ternyata antum pikirkan dirinya. Antum bisa nikahi sekarang? Tidak bisa. Katanya panainya 40 juta Ustaz. Panai 40 juta pertama. Mampu? Aku bilang kecil aja itu. Dulu ya, sekarang susah ya. Masih jaya-jaya toko ya masih kecil itu 40 juta ya. Ya. Saya bilang antum merasakan ketenangan? Dia merasa tidak. Saya tidak. Ya, bahagia. Ya kadang senang tapi kemudian perasaan itu hampa ya. Tidak nyaman, tidak enak. Apalagi harus dulu selesai kuliahnya. Kapan? 2 tahun lagi ya, ambil dia punya apalah kuliah lanjutan. Sudah tunggu 2 tahun dan ada bayangan minimal 40 di hadapannya. Bagaimana Ustaz? Ya, ada lagi terakhir disuruh, mau tidak saya pilihkan ini laki-laki yang baik, orangnya siap, ya orangnya soleh. Dia tidak mau perempuannya yang itu mau. Kenapa? Ikhwan bilang dia tulis di HP-nya itu pakai gambar Lope 2 dan sebutkan namanya. Ya, saya nggak tahu siapa orangnya di sini atau gimana ya. Ya, tapi memang begitu model-modelnya. Dia belajar untuk ilmu, tapi ketika dia ini maka virus itu sangat berbahaya. Pokoknya sangat ya berbahaya. Dia bisa merusak semuanya. Kehormatan terenggut. Ya agama terganggu. Karena ini sangat berbahaya. Maka tenang-tenang saja. Perempuan ikhwan, yang penting antum hebat. Ya kan? Track recordnya mantap. Prestasinya gemilang. Maka antum tinggal pilih berkas mana yang antum sukai. Walaupun tidak boleh berkas mana, tidak boleh. Bahasa saya gitu. Ya, Anda akan lebih mudah untuk mendapatkan wanita yang insya Allah berkualitas yang baik. Ya, tapi jangan seperti itu. Karena semua kisah percintaan dalam dongeng dan buku cerita ada penulisnya. Tapi siapakah yang menulis tentang kisah cintamu? Dialah Allah, penulis kisah yang sempurna. Maka kenapa engkau tidak yakin dengan apa yang ditetapkan? Dan jodoh itu tenang akan datang insya Allah ya, terutama para laki-laki walaupun jalannya aneh-aneh, tenang saja ya, karena jodoh memang unik. Yang terkadang mendekat menjauh, yang menjauh mendekat, yang seolah telah pasti menjadi ragu, yang awalnya diragukan menjadi pasti, yang tak pernah dibayangkan ternyata melenggang di pelaminan, yang tidak pernah dibayangkan itu mau ya? Itu mau saja ya, nggak pernah dibayangkan, yang senantiasa diimpikan tidak juga sampai di pelaminan. Karena jodoh itu akhi bukan tentang sejauh mana dan selama mana engkau mengenal itu akhwat. 10 tahun, 2 tahun, antum senior kenal 7 tahun, itu 1 pekan dia pemenangnya, bisa ya. Jadi bukanlah tentang sejauh mana kau mengenalnya dan seberapa lama engkau mengenal, tapi jodoh itu tentang seberapa yakin engkau akan ketetapannya dan seberapa ikhlas ketika kau gagal mendapatkannya, kemudian Allah gantikan dengan sosok yang lebih baik menurut versinya. Jadi seperti itu kan? Jadi tenang, gampang begitu. Makanya ulama mengatakan apa yang mesti dilakukan. Yang pertama kata mereka di antaranya itu dia sabar. Mari betul ya bil ish, kata Ibnu Taimiyah pada juz ke-10 halaman 133 dalam kitab Majmu' Fatawa, saya singkat saja. Dia mesti sabar. Kalau tidak ada, kalau kosong bagus, alhamdulillah. Tapi kalau tiba-tiba terkena satu kampung ya, yang di Mustawak Sadis ya, contoh ya, alangkah indahnya ketika dia menjadi masa depanku. Kita membangun dakwah bersama, ya kan? Ya,
dan dia menjadi ibu untuk anak-anakku, ya bolehlah untuk menghalal dikit-dikit ya, boleh, itu perencanaan, tapi jangan terlalu berlebihan, biasa-biasa. Makanya kalaupun tertarik, ini kan kata ulama kita memang susah dibendung, tidak bisa ya, mengatakan saya tidak ingat, saya lupa, itu susah. Karena sebagian mengatakan salah satu di antara kebohongan yang berulang kali aku lakukan adalah ketika mengatakan aku telah melupakannya. Padahal tidak. Yang penting kan pengaruhnya, apakah dia menjadi virus atau tidak. Kalau dia datang menyergap jiwa, siapkan perisai. Kata beliau apa? Sabar. Sabar. Kalau siap, belum siap jangan ya. Ya. Kalau siap, eksekusi, halalkan. Betul? Kalau siap, halalkan. Karena berani mencintai, berani menikahi, itulah laki sejati. Kapan tidak siap, maka hendaklah dia belajar untuk ikhlas melepaskan, tanpa memintanya untuk menanti atau mengikatnya dengan sebuah janji yang belum tentu bisa ditepati. Karena umur tidak ada yang tahu, ajal tak ada yang tahu, hati bisa berubah. Maka untuk apa menyibukkan diri dengan hal yang tidak akan memberikan manfaat dan bahkan memberikan mudarat? Sosok yang engkau lepaskan itu boleh jadi satu hari nanti akan datang dalam keadaan yang lebih baik. Atau kalau tidak, lagi-lagi Allah berikan sesuatu yang lebih baik daripada yang itu. Jangan kayak nanti ada ikhwah, ya, dia bilang 7 tahun saya simpan, saya ukir namanya di lambung sama teman. Kan istilah sebagai ikhwah begini dari saya. Setelah skripsi, resepsi. Dia rencananya setelah skripsi, resepsi, ternyata temannya ya, sementara buat proposal, resepsi. Ya, dia sudah simpan bagus, tapi dia bongkar setelahnya. Sudah 7 tahun, sudah belajar di luar negeri, ya. Belajar di luar negeri. Itu model kayak mereka tuh, ya. Belajar di luar negeri, sampai sekarang belum juga menikah, ya. Dia belajar 7 tahun, ya, digadang-gadang, ditunggu-tunggu, ya, ternyata dilambung oleh teman sendiri. Ya, temannya lebih menjanjikan. Alaihi kadalik, ya, bukan ragamu yang aku sayangkan, tapi ragumu. Paham? Bukan raga, tapi ragumu. Terlambat kan? Akhirnya dia, ya, dia terkena hal-hal yang kata-kata pertama sabar, sabar. Ada tertarik, sabar. Nggak usah bikin, sabar. Kemudian katama, apa katama? Diam. Jangan sampaikan, hancur antum. Kalau diterima, kalau ditolak, malu. Kalau diterima, pusing antum. Ya, belum bisa kah sekarang? Nanti saya akan datang melamarmu. Ya, macam-macam bahasa-bahasa ini, bahasa-bahasa bingungnya dia. Ya, sekarang belum bisa. Bapakku belum merestui, ibuku larang, cuan kagak ada. Ya, macam-macam lah. Jangan sampaikan, diam saja ya. Kalau terkena, diam. Sabar, diam, afa, jaga kehormatan. Jangan chat dia. Assalamualaikum ukhti. Nam yatim sah. Ya. Karena bahayanya apa? Karena dia layani ya. Jangan. Kalau suka, kalaupun terkena, diam aja. Afa, jangan bangun interaksi. Karena kalau interaksi itulah yang membuat hati terusak. Ya. Bahkan orang biasa aja, mungkin cuma banyak masalah-masalah terjadi ini karena biasa aja, cuma ngurus walimah, ya, panitia walimah, ya. Kemudian ada urus sedikit, biasa-biasa sebenarnya, awalnya biasa-biasa, tapi karena sering-sering akhirnya tersingkap sisi kebaikannya, ya. Syaitan mempermainkan dirinya sampai terjadi kepada apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau terkena, tutup mulut, jangan cerita, akhi. Ada ikhwah, nah cerita. Ada temanku satu kampung, dia kuliah juga di belakang. Ya, namanya sebutkan. Ini temannya kira rekomendasi. Betul. Akhirnya berapa waktu kemudian, akhi, alhamdulillah. Ya, lamaran saya diterima. Dengan bahasan tersembunyi, masya Allah, antum nafsul liqa ma'i. Ya, husnuk huzni, farahuk farhi. Ya, kesedihanmu adalah kesedihanku, sa'adatuk sa'adati, kebahagiaanmu adalah kebahagiaanku. Ya, siapa wanita yang beruntung bisa mendapatkan orang sebaik antum, bestiku. Nama samaran ya.
innaha Aisyah Ica binti Nurdin fi syari' kenanga rakam 11. Cocok mi. Senyumnya luka, senyum meluka. Ya, tanya, datang setan. Coba jadi Islam mengajarkan. Ana khairun minhu. Hafiztu salasina juz'an wa huwa lam yahfad illa juz salasin. Contoh ya. Ana daiman hasaltu al imtiyaz wa huwa mahmul. Rosid. Masalah. Mulai dia. Iya, tapi dia yang sudah maju dan diterima dan tidak ditinggalkan dan tidak diizinkan. Disinilah Islam mengajarkan kepada kita tentang kelapangan hati, dan tidak ada dalam agama itu mengajarkan antum bucin itu. Atau bucin, budak cinta. Harusnya racin, raja cinta, bukan playboy. Raja cinta dia bisa kendalikan itu rasa, karena dia raja, dia kendalikan itu. Ya kan? Maka saya katakan jauhi semuanya, dan kalaupun suka, cara agar dia tidak terlalu kuat gimana? Jangan berinteraksi, jaga kehormatan ya. Ya, jangan dipantau-pantau itu, kebetulan ada IG-nya, antum pantau, antum bikin stres hati dan pikiran. Ya, ini akhwat ini, aduh, saya ada hati, ya, dia ada hati. Ketika dinikahi ternyata perempuan itu kayak pohon pisang, ada jantungnya tapi tak ada hatinya, ya kan? Kata mereka ya. Jadi contohnya, antum sudah ini, jangan kasih coba, antum pantau IG-nya, ternyata pesan-pesannya penuh dengan makna, ya kan? Betul-betul perhatiannya dakwah begitu luar biasa. Lagi sementara mengajar anak-anak Al-Quran. Cocok sekali sama saya. Ya, coba itu luka-luka. Posting, kemudian buka postingannya surat undangan. Jadi diam saja ya, dan biasa aja, karena itu akan membuat kita itu mencintai secara sederhana dan objektif ya. Bahkan menikah saya tidak boleh terlalu berlebihan. Ahbib man syi'ta, ahbib hababaka haunan ma. Kalaupun suka, maka suka itu sekedarnya saja. Itu ada syai, mana syai? Ada syai. Apa tuh? Teh ini enak, manis kalau diberikan gula. Kalau 5 sendok kecil begini, kasih 10 sendok. Atau sendok ini, sendok nasi 3. Bagaimana rasanya? Berbahaya enggak? Berbahaya. Sayur supaya nikmat ditaruh garam. Berapa banyak? Sekedarnya, secukupnya. Coba kalau banyak, bagaimana rasanya? Bisa dimakan? Tidak bisa. Begitu pula dengan perasaan ketika hadir dalam relung jiwa. Ya, biasa-biasa saja ya. Maka bila mencinta, maka mencinta itu secukup hati dan jangan sepenuh jiwa. Agar bila nantinya ditakdirkan kehilangan atau takdir tak merestui temu, kau hanya terkena sakit hati dan tak sampai sakit jiwa. Nah, jadi begitu ya, begitu aja biasa. Jadi sabar, tenang, jangan bangun cinta. Kemudian yang berikutnya, supaya nggak terkena ya, singkat, jaga pandangan. Jaga pandangan. Karena kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Ad-Da' wa Dawa halaman 350, bahwa yang menjadi aslu al-hawadis allati tusibul insan itu adalah nazar. Jadi pandangan mata yang tidak terkendali, yang liar itu ikhwas sekalian, itu yang menjadi penyebab terbanyak ya musibah malapetaka yang menimpa manusia. Beliau gambarkan ketika mata dilepaskan, seenaknya dilepaskan, kemudian terkena memandang wanita contohnya, ya, melepaskan matanya, itu menghadirkan apa? Ada rekaman. Itu menimbulkan khotrah, terlintas di pikirannya, cantik juga ya, itu khotrah, bersitan saja. Kemudian kalau dibiarkan bahasa tersebut menjadi fikrah, itu boleh dibayangkan. Ketika fikrah dibiarkan dia membayang-bayangkan, menimbulkan iradah, apa? Keinginan. Ketika keinginan itu akhirnya apa? Syahwat dulu, menimbulkan syahwat, dibayang-bayangkan syahwat. Syahwat menghadirkan, menimbulkan atau melahirkan keinginan, iradah. Keinginan kemudian adanya azam. Keinginan yang kuat. Nah, kalau sudah tekad, la budda an yaqa' minal fi'l ma lam yamna'hu mani. Kalau tidak ada halangan, maka dia akan melakukan sesuatu yang buruk. Ya, itu bahayanya. Maka
semua dari mata. Olehnya itu Syaikhul Utsaimin rahimahullah taala, ya, beliau punya pesan yang sangat berharga, ya, berkenaan tentang masalah ini, bahwasanya al-insan alladzi yandur ila nisa, seorang laki-laki yang terbiasa memandang cewek, memandang perempuan, memandang wanita, la budda an yaqa fil bala, la budda an yaqa fil bala, maka dia pasti akan terjatuh pada bara bahaya, pada bala. Kenapa? Fa innal nazar sahmun masmun min sihami iblis. Karena pandangan mata yang lihat itu, ikhwas sekalian, dia merupakan anak panah beracun yang dilesatkan dari busur panah iblis. Maka kata Nabi SAW, karena dia panah beracun, apa yang dilakukan? Faman tarakaha min makhafati abdaltu imanan yajidu halawatahu fi qalbih. Barang siapa yang menjaga pandangannya, meninggalkan kesenangan tersebut, maka aku akan gantikan dengan keimanan yang ia rasakan lezatnya, kenikmatan di dalam hatinya. Ya, lihat perempuan kalau cantik enak lihat, bagus enggak? Atau menjijikkan? Bagus, ya kan? Betul enggak? Dua foto, ini cantik, ini tidak. Enak, cantik, ya kan? Secara pandangan dia segar-segar, bening-bening, lihat. Tapi ketika antum tundukkan karena takut kepada Allah, maka antum akan mendapatkan keimanan, lezatnya dirasakan dalam hati. Kalau bahasa umumnya, lihat sama tidak lihat enakan lihat, betul enggak? Tapi itulah iman, ya. Ketika antum tinggalkan karena Allah, maka Allah akan gantikan. Jadi aja jangan lihat-lihat. Ada ikhwan pernah bertanya, Ustadz, saya suka sekali lihat akhwat itu yang bercadar, matanya. Coba bukanya, belum tentu kau suka. Nah kan? Itu banyak tuh akhwat begitu-begitu. Seandainya diijil lewat begitu saja, nggak pakai muka, mungkin kita skip begini. Ya, kita begini kan? Ya. Kalau dia nggak pakai model-model jilbab, orang lewat aja begitu. Karena mungkin pas-pasan juga, ya kan gitu. Tapi karena begini, ya, matanya sudah digoyang-goyang kiri kanan, ya, begini-begini ya. Adab makan ada 4. Ya. Wih, 1 juta nonton. Ya, padahal cuma sebutkan hadis 1 terjemah semua. Ustadz yang besar di Indonesia bahas itu, sedikit penontonnya. Kenapa? Bukan karena isinya, komentarnya, Masya Allah, calon wanita penghuni surga. Ya, ini buaya-buaya semua yang di darat ini bahaya. Ya, hati-hati, tapi getaran, hati-hati. Mata itu perlu untuk kita jaga. Antum buka, makanya banyak-banyak baca kitab saja ya. Antum buka ini kadang muncul ya, ada sekarang reelsnya, ada macam apa lagi sama? Ya, saya dulu Facebook itu nggak ada perempuan kecuali 4. Tapi masalah pas buka bukan perempuan teman yang muncul, yang mama, tante, palingnya bukan mahram, cuma ipar aja gitu kan? Nah, itu nggak berhubung juga. Muncul itu yang atau dari mana muncul? Ada yang akhwat, ada yang syahwat, tapi akhwat syahwat juga, ya kan? Muncul itu dengan gerakan aneh-aneh semuanya, ya kan? Wah, sulit juga nih kalau begini. Kena, sudah menikah, bagaimana model-model kayak begini? Ya kan? Maka saya bisa mungkin untuk mencegah dengan cara ya takut kepada Allah ya Subhanahu wa taala. Kemudian gerakkan raga kita dengan ibadah, ya. Karena nafsuka idalam tushgilha bil nafsuka idalam tushgilha bil nafsuka ida lam ini banyak kalau pakai harakat ini ya. An-nafs ida lam tashgalha, itu kalau yang dalam sebuah buku ya, entah tuh saja tapi dalam buku tashgalha ya. Nafsuka ida lam tashgalha bil ta'ah syagalatka bil ma'siyah. Ya, karena jiwamu itu kalau nggak disibukkan dengan ketaatan maka akan terganti dengan maksiat. Dalam keterangan yang lainnya, kalau tidak disibukkan dengan al-haq syagalatka bil batil. Itu ada dinisbatkan ke Hasan al-Basri, disebutkan juga kepada Ibnul Jauzi, disebutkan kepada Ibnu Qayyim al-Jauziyah dan lain sebagainya. Jadi isi dengan menuntut ilmu ya, cahaya pikiran dengan ilmu ya, hati dengan zikir ya, lisan dengan zikir, hati dengan ketaatan ya, mulut dengan membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah itu akan indah ya. Kalau antum sibuk dengan ilmu, pagi hafal Quran, ada hafal hadis. Ya antum sibuk gimana? Berdiri langsung. Haddatsana qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antum lagi sibuk dengan tafsir.
ayat ini apa tafsirnya kira-kira. Dia otaknya itu pikirnya lagi nunggu apa? Nunggu orang mandi. Di mana lagi ini keterangannya? Tapi kalau tidak sibuk dengan ilmu, jalan-jalan japa-japa keluar, ketemu sama perempuan dilihat, terkena ya, kesetrum hatinya. Sampai di rumah, nah bayangkan itu terus. Depan itu nunggu makan, masih ingat lagi bikin makannya. Ya, makan apa? Karena tidak terisi dengan kebaikan. Maka isi dengan ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga lain sebagainya. Anda bertanya ya? Ya, jadi para ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu banyak yang perlu kita uraikan, tapi intinya bahwasanya virus merah jambu ini adalah virus yang sangat berbahaya, bisa mengancam agama kita, mengancam kehormatan, bisa menghancurkan jasad, dan juga bahkan bisa menghancurkan jiwa seseorang, ya, bahkan menghancurkan ya akalnya. Maka perlu untuk kita mewaspadai. Maka untuk mewaspadainya yang perlu kita lakukan, yang pertama adalah menyibukkan diri dengan hal yang bermanfaat, yaitu ilmu, menyibukkan dengan dakwah. Ya, kemudian kata ulama kita, kuncinya adalah kayak Nabi Yusuf, mukhlasin. Ya, senantiasa membangun keikhlasan dalam beribadah ya kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai sebab dia nanti diselamatkan oleh Allah ketika muncul fitnah-fitnah yang seperti itu. Kemudian menjaga ya komunikasi dan menjaga diri dengan lawan jenis. Ya, kalaupun ada hanya bicara yang seperlunya. Kalau memang dia lemah, merasa tidak bisa, tidak tahan, maka janganlah lakukan. Ya, menghindari yang namanya komunikasi yang tidak perlu, hubungan yang tidak perlu. Maka saya katakan kepada ikhwah yang jumlahnya banyak di sini, kalaupun masih ada ikhwah, tutup, hentikan itu. Dan saya tahu banyak. Mau sebut namanya? Saya tahu, beberapa saya tahu, ya. Tapi masih tingkatan masih ini, ya. Jadi tolong ikhwah sekalian, ya, ingin jaga kehormatan kita, kita ingin masa depan kita cerah, ilmu kita bermanfaat pada diri kita dan orang lain, maka jauhilah yang namanya virus tersebut. Kalaupun ada kita punya hubungan, walaupun teman dulu, ya, sekampung, ya, atau mungkin apa, maka cukupkan, ya. Kalaupun setelahnya antum kayak merasa menderita, seakan dunia itu sempit, itulah bagian dari ujian, ya. Begitu ceritanya nanti, hari pertama, hari kedua, pedih kurasa, ya, nafas terengah-engah, sempit, betul ini. Coba mikir, ya, coba, ya. Jadi akan lewati itu, ya, masa-masa. Tapi dia kayak minum obat, biarkanlah waktu yang bekerja. Ya, biarkan dia waktu bekerja, ya. Kalau antum mengatakan saya akan lupakan, tidak mungkin lupakan itu. Ya, bilang saya lupa, lu ingat terus. Ya, tidak bisa dilupakan karena bagian dari sejarah juga. Ya, tidak bisa dilupakan. Tetapi dikurangi efeknya dan pengaruhnya. Insya Allah kalau lama tidak berinteraksi, buktinya laki cinta sama istrinya, meninggal istrinya, nggak lupa tunjuk juga sebagian. Ya kan? Makanya caranya di sini, ya, cara ingin mengobati, kalau antum ingin sulit obati, maka silahkan, ya, untuk tidak melakukan hubungan apa-apa walaupun tersimpan sesuatu di hati sini. Sabar, akan tiba waktunya, entah kamu atau dia, ya. Tapi siapapun dia, selama antum bertakwa kepada Allah, maka insya Allah endingnya akan baik. Sekian saja, ya, karena saya lihat ini waktu juga dan wajah-wajah bermasalah juga ada, ya. Silakan. Taib, Masya Allah, itu dia beberapa nasihat dan wejangan dari Ustadz kita. Insya Allah kita akan membuka sesi tanya jawab. Kami berikan kesempatan kepada ikhwas sekalian yang ingin bertanya atau bisa juga curhat dengan masalah. Jangan. Singkat, mudah, gampang, ya. Taib, singkat, mudah, gampang. Kami berikan. Yang bertanya dapat hadiah. Cuma saya lupa, ingatkan panitia, ya. Taib, minimal buku harga 2.000. Saibun Nadhar, Akh Farhan, tafadhal. Bismillah.
Sebelumnya permisi, nama kami Muhammad Farhan dari Bone, Sulawesi. Sangat terkenal. Untuk dari Vietnam. Sebelum kami menyampaikan hal ini, kami memberikan apresiasi kepada Ustadz telah memberikan motivasi dan edukasi. Motivasi apa? Untuk kami. Peringatan saya kira. Ya, silakan. Pertanyaan kami mungkin agak basi, tapi insya Allah tidak seperti terasi dan juga ini yang saya duga. Tadi saya bilang jangan terlalu banyak ini mancing-mancing saya, bahaya. Silakan. Insya Allah juga Ustaz, jawabannya mungkin singkat, tidak seperti skripsi. Mungkin pertanyaannya, kami tidak bisa untuk menciptakan resepsi dan kami juga ingin menjaga hati, tapi kami tidak sanggup untuk berpuasa berhari-hari. Apakah ada solusi yang lebih mudah lagi? Satu lagi Ustaz, hasil didikan berhasil. Silakan. Apakah boleh kami menggunakan voucher Valentine untuk aplikasi Shopee? Mungkin sekian Ustaz yang kami sampaikan. Kami tutup dengan puisi. Pergi ke Mas Joko untuk beli ayam crispy. Mungkin sekian, syukron, terima kasih. Kau memang pandai merangkai kata, tapi sayang tak pandai merangkai rumah tangga. Oke. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina wa ba'd. Jadi ceritanya ada satu nama yang telah terukir dalam ruang hatinya. Dan memang begitu sulit. Itu banyak perempuan saya pernah dapat tulisannya, ya ketika laki-laki menyampaikan rasa. Jadi kalian begini juga menyampaikan rasa, tangkap. Dia mengatakan ternyata begitu sulit, ternyata sulit melupakan sosok yang pertama kali meruntuhkan dinding hatiku. Sosok yang membuat saya, mohon maaf agak sedikit konyol, terkena sakit mah. Sosok yang membuatku tidak tidur semalaman. Sosok yang sampai pesan ini tertulis masih bertahta dalam hati entah sampai kapan. Itu namanya penyakit. Memang bahasanya indah, laki-laki kesetrum. Nah, jadi gini akhi, kita harus manage cinta sebagaimana ala salaf. Berjadikanlah kecintaan kepada Allah dan Rasulnya melebihi dari kecintaan selainnya. Maka ketika ruang hati ini banyak diisi dengan ilmu, jangan nonton atau baca-baca hal yang bisa bikin antum stres. Lihat YouTube pas proses akad nikah, mau sentuh tangannya malu. Iya, perempuan banyak begitu. Laki-laki pegang kepalanya kemudian baca-baca begini. Ya, dihindari yang seperti itu. Sekarang saya lagi fokus untuk menuntut ilmu. Asri al-yawm sholal ghad, sebagaimana moto yang sampaikan di awal, dibacakan. Perbaiki hari ini, maka masa depanmu ke depan akan cerah, termasuk dari sisi jodoh. Ya. Jadi apa yang antum sampaikan betul. Ya, dia tidak basi. Enggak basi, bukan basi. Atau bilang basi, enggak, pertanyaan ini enggak basi. Karena senantiasa hadir dan dia tidak bisa basi. Nah, gitu. Jadi kesimpulannya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu yang bisa mencegah kita terjatuh pada syahwat. Kan pertanyaan antum belum mampu untuk menggelar resepsi. Ya, karena yang namanya cinta dalam bingkai pernikahan membutuhkan doa, ikhtiar dan perjuangan agar pelaminan bukan sebatas lamunan. Nah, tapi kan sulit sekarang untuk mewujudkan pelaminan. Betul kan? Ulama kan jelaskan, liman takut nafsu, kalau dia mampu barulah dia diizinkan nikah. Nabi tidak mengatakan dia syabab tazawwaju, tidak. Man istata'a minkumul
hadis Bukhari 5.000, Muslim 1.400, gitu. Jadi kalau mampu siap dan agak sudah berupaya untuk jaga tapi tidak bisa. Ada orang model kayak begitu. Dan dia khawatir terjatuh pada hal yang tidak, maka silakan dia bismillah, ya, bismillah kemudian menikah, ya, kan, untuk mengobati apa yang ada pada dirinya. Tapi kalau faktanya kayak sekarang umpamanya untuk resepsi kayaknya masih sekedar fiksi, ya, berat, betul berat, berat. Tapi antum harus menjadi seorang pendekar. Jangan rapuh di kalangan, di hadapan perempuan. Katakan bahwasanya cita-cita saya sebagaimana Abu Hurairah, hamu ilmu, ingin mendapatkan ilmu itu jauh lebih besar daripada sekedar waktu sekarang perempuan Allah sudah atur kan nanti, karena setelah lebih puluhan ribu tahun lamanya namaku dan namanya tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz, suatu hari nanti namaku dan namanya akan tertulis dalam buku nikah, kan gitu kan. Jadi antum dosa pusing-pusing. Ada enggak apa-apa, tapi yang jelas kalau nggak siap, sibuk dengan yang sampaikan tadi. Jangan banyak keluar, jaga dengan ilmu, sibukkan dengan menghafal, sibukkan dengan murajaah. Kalaupun lagi capek silakan olahraga, main basket, ya, bisa main voli, pokoknya olahraga, ya, agar kita mengerjakan hal-hal yang mubah, tidak terjatuh pada perkara-perkara yang masih. Karena laki-laki itu kalau dia lagi sepi, lagi menyendiri, pikirannya itu error. Kami yang begitu modelnya laki-laki, ya, ketika pikirannya kosong, lari kemana? Lari yang bening-bening, lari yang syahdu, ya, tapi itu adalah, ya, godaan dan gangguan setan. Jadi kemudian katanya tidak bisa puasa, ya, ada yang mengatakan tidak bisa puasa. Cobalah dulu, ya, karena sebagai mengatakan bukan tidak puasa, belum berjuang, berjuang, silakan dia berpuasa. Lewati dulu, ini kan belum buat puasa dulu. Ya, setelah puasa ternyata tetap terobos. Sudah puasa, tapi masih mansub, masih marfu. Ya, harusnya kan kalau kata ulama kita itu dikasih syahwat, tujuannya agar dia bisa tenang, minimal dia kebanyakan itu majrur. Kecuali pagi-pagi karena alamat itu sihah. Ya kan gitu. Nah, maksud benar, karena itu bahaya kalau untuk pikiran macam-macam. Makanya itu petaka. Maka kata siapa? Kata Imam Fayyad bin Najih, sebagaimana dikutipkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, ini paling sangat mengerti nih, ya. Ya, pada juz kedua halaman ke-28. Idza qama dzakar rajul dhahaba sulusa aqli. Wa qala ba'duhum dhahaba sulus dini. Apabila kemaluan seorang laki-laki telah berdiri tegak, maka dikhawatirkan akan hilang 2/3 akal sehatnya, dan mereka mengatakan sebagian akan hilang 1/3 agamanya. Ada lagi pelecehan dan macam-macam, ya, nonton film yang tidak beres. Kenapa? Dia tahu kadang haram, tapi ini menuntut kebebasan. Betul enggak? Betul. Makanya ketika mengomentari perkataan ini, kata Imam Al-Ghazali, asy-syahwatu idza ghalabat alaih wa lam tuqawima quwwata taqwa jarat dzalika ila ittiham al-fawahish. Karena ketika syahwat tersebut dia mengendalikan jiwa, sudah menguasai jiwa, sementara pada saat yang sama level takwa tidak mampu meredamnya, lagi kurang puasa, lagi tidak zikir, lagi kurang salat, maka ketika tidak mampu meredamnya akan menyeretnya pada perbuatan fahisyah. Minimal apa? Kalau nggak nonton, maka dia melakukan aksi solo. Ya. Kalau ditanya, Ibnu Taimiyah mengatakan ittafaqal ulama ala tahrimihi bi ghairi darurat. Ulama semua sepakat tanpa darurat itu nehi. Ya. Tidak boleh. Tapi kenapa tembus terus? Ya. Haram. Ya. Kalau saya buat cerita, saya bukan di kelas ngomong pernah, ya. Ya, kejadian, ya. Tapi nggak boleh di sini. Ya, sudah teman cerita tentang bagaimana sudah, yang di kelas disampaikan di, iya, yang ranjangku bergoyang. ya. Oh, ternyata betul, konfirmasi. Oh, begitu memang ternyata. Ya. Bahkan para ulama kita menyebutkan, ya,
Ibnu Al-Ghazali sebutkan apa yang tentang malam itu, wa min syarri ghasikin idza waqab. Di antara fitnahnya fitnah qiyamil dzakar. Ketika datang dari keburukan ketika dia sementara diterpa dengan syahwat. Jadi Allah insyaallah akan tolong kita semuanya bertakwa kepada Allah, ya, jaga diri tak baik-baik, bersabar, kemudian sibukkan dengan bermanfaat. Kalau mau puasa silakan ya puasa, tapi ketika sudah coba, ya, sudah coba puasa tidak bisa juga, ya, tidak bisa juga. Oke, silakan bismillah, perbaiki niat, kemudian katakan aku menikahimu di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita akan tenang. Yang penting perbaiki niat, karena kata Imam siapa ya? Amin Sinkiti dalam Adu Al-Bayan Al-Mutazawwij alladzi wa'ada Allah, seorang yang menikah yang dijanjikan pertolongan oleh Allah siapa? Dijanjikan ke lapangan. Alladzi ja'ala bitazwiji i'ana ala taatillah, yang menjadikan pernikahannya sebagai alasan untuk semakin dekat kepada Allah, min ghadil basar, dengan lebih bisa menunduk pandangan dan bisa menjaga syahwat. Jadi antum lebih tahu lah masalah kayak begitu. Saya kira cukup ya. Ada pertanyaan? Baik, kami berikan kesempatan satu kali lagi terakhir. Saya singkat ya, singkatnya. Ada tulisan? Ada. Saya singkat saya kalau bisa. Bagaimana dengan seseorang yang yang menganggap yang pacar itu hanya biasa saja? Baru Nabi telah memvoniskan bahwa pacaran itu adalah perbuatan zina. Bagaimana tanggapannya? Apa Nabi bilang ini? Ya la taqrabu zina innahu kana fahisha wa sabila. Zina kan paling tinggi zina al-farj. Maka supaya tidak sampai ke sana, karena ini menghancurkan kehormatan, sementara paling penting setengah agama itu ada pada kehormatan. Nabi kan jamin apa yang ada di antara dua mulut dan apa yang ada di antara kedua farj. Al-Qurtubi mengatakan ya karena karena setengah agama terdapat pada kehormatan, ya, menjaga diri daripada perbuatan yang buruk. Maka karena pacaran itu berbahaya. Jadi kalau zina kan ada bagian mata memandang itu zina, ya, tangan menyentuh itu zina, ya, sampai akhirnya dibenarkan dengan farjnya, ya. Ada istilah umum, istilah khusus, ya. Nabi sebutkan melihat bisa zina, tangan zina, tapi zina yang sesungguhnya yang inti adalah ketika zina al-farj. Oke. Apakah kalau menyukai perempuan yang hanya sekedar menyukai karena dia adik kelas yang baik itu sama dengan zina? Dari mana kita baik? Karena membangun hubungan. Bertanya, ya, apa dorongan tak masuk ke tempat ini? Ya kan? Ya karena saya sangat berharap ke depan bisa menjadi da'iyah. Bagus sekali niatnya nih, cita-citanya, ya, jangan hindari yang seperti itu. Ya kalau kita ingin cari kebaikan nanti informasi dari luar dan jangan sampai kepada dirinya supaya kita nanti tidak kecewa. Ya sebagaimana yang sering saya sampaikan, dari manakah datangnya kecewa? Dari kau yang selama ini aku anggap istimewa. Jadi hati-hati yang kayak begitu. Ya banyak begitu. Kami nisa'il an yabkina nadaman. Kata Sulaiman, banyak di antara perempuan hari ini yang menangis penuh penyesalan. Hina yatazawwajna multazimin, ketika menikah dengan ikhwah, bahasa kita. Lelaki yang iltizam, baik kelihatan agamanya. Fa idza wajadnahu min aswa'i nas fi muamalati zaujatin. Tapi setelah menikah, ternyata mendapatkan faktanya suami mereka itu yang nampaknya baik agamanya adalah orang yang paling buruk di dalam memperlakukan istri-istri mereka. Ya? Paham tuh? Ya, jadi hati-hati. Kau memang lelaki yang sederhana, tapi mampu menorehkan luka yang sempurna. Ya, banyak begitu. Kasih terakhir saya. Oke, ini sedikit ya. Ustadz, muka bertanya, bagaimana pandangan Ustadz jika kita mempunyai teman yang tergiur dengan dunia, padahal kami sebagai temannya sudah menasihati, tapi dia masih tergiur dengan dunia. Contoh, dia ingin menjadi artis, padahal kami sudah sering nasihati,
dan sekarang dia ingin keluar dari ma'had. Apakah kami mendapatkan dosa? Atur pertemuanku dengan dirinya. Ya, tunjuk nanti orangnya bertanya ini, nanti kita rapat 4 mata. Ya, insyaallah. Silakan, terakhir mungkin. Masya Allah, Farhan. Ya. Jazakumullah khairan atas jawaban dari Ustaz. Semoga bisa memberikan tambahan ilmu kepada ikhwah yang bertanya. Dan kami juga mohon maaf kepada ikhwah yang masih ingin mengajukan pertanyaan, namun waktu yang membatasi kita. Insya Allah nanti kita akan bertemu kembali di pertemuan selanjutnya di kajian-kajian Ustaz, yang insya Allah akan banyak kajian-kajian dari Ustaz merah kita ini. Taib, yang kami sambil dari apa yang beliau sampaikan di sini ada 3, mewakili dari apa yang telah beliau sampaikan. Yang pertama, sabar dalam menghadapi virus merah jambu, interaksi yang membuat hati kita itu rusak, gerakan raga dan jiwa raga kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berzikir dan senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Taib, jazakumullah khairan atas wejangan dan nasihat Ustadz pada malam hari ini. Kami selaku moderator mohon maaf jika terdapat kesalahan dan keilhapan dalam acara kita pada malam hari ini. Maka dari itu kami tetap mengingatkan bahwasanya stop pacaran, hindari kemaksiatan. Kalaulah kita pernah dengar istilah yang pernah dibuat oleh Raden Ajeng Kartini, yang dimana beliau pernah menulis buku Habis Gelap Terbitlah Terang, dan kita pernah mendengar remaja-remaja yang telah mengupload kata-kata yang begitu sedih, yaitu habis mantan terbitlah gebetan. Namun kita sebagai pemuda muslim yang kafah, pemuda muslim yang hijrah dan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan membuat judul buku habis khitbah terbitlah buku nikah. Taib, itu dia dari kami. Semoga apa yang tadi sampaikan dari Ustadz bermanfaat bagi kita semua. Kami tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan